ketemu lagi nih bareng Cibi Finland. Video kali ini aku mau ngajakin teman-teman belanja mingguan di Finlandia. Dan sekarang beberapa kantor-kantor kayak gitu udah tutup, tapi supermarketnya masih buka. Dan karena social distancing, jadi aku berusaha untuk pergi ke toko itu di jam-jam yang agak sepi. Dan sekarang itu jam 7 di Finlandia, 7 lebih ya. Tapi suasananya masih agak terang. Jadi kalau kemarin-kemarin jam 7 atau jam 4 sore mah udah gelap, sekarang masih terang. Jadi gimana suasananya agak-agak malam sore-sorean di supermarket di Finlandia selama masa lockdown ini? Sebenarnya nggak terlalu lockdown yang semuanya tutup ya. Masih banyak tempat-tempat yang masih buka. Dan ini aku mau ke garasi, mau ngambil mobil. Dan aku kembali lagi nanti setelah kita di toko. Yuk. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di parkiran tokonya, yaitu toko Lidl. Dari rumahku jaraknya sekitar setengah kiloan atau 1 kiloan gitu. Dan aku tadi nyetir paling sekitar 5 menitan. Dan di sini kita ambil troli dulu. Jadi aku ambil troli, dan biasanya kita memang pakai ini ya, kayak koin gitu buat ngedapetin trolinya. Bisa 2 euro, 1 euro ataupun 50 sen. Cuman kadang ada yang memang nggak kekunci. Dan di situ juga kelihatan tadi ada tasku, tas belanjaan yang mana aku biasanya bawa dari rumah, daripada kita beli plastik dan kebuang-buang nggak kepake juga. Jadi lebih hemat dan juga menghemat plastik ya. Dan sekarang kita sudah ada di tokonya. Di sebelah kanan itu kayak ada sejenis tanaman-tanaman gitu, karena sekarang mau Paasyainen atau mau Easter, jadi di sebelah kanan tadi ada kayak tanaman gitu. Sekarang kita ambil dulu bagian buah-buahan. Di sini aku mau beli pisang. Jadi di sini pisangnya di kilo ya, 1 kilo sekitar 1 euro 49 sen. Tapi ada juga pisang yang kayak organik gitu, yang harganya biasanya lebih mahal sih. Dan di sini ada macam-macam buah-buahan kayak buah-buahan tropik itu, ada avokat, ada mangga, ada segala macamnya. Dan di sebelah kanan itu ada macam-macam kopi-kopian gitu. Sekarang kita mau ambil melon ini nih, jadi kayak melon yang isinya hijau gitu. Dan kalau di Lidl ini beda sama di Prisma. Kalau di Prisma kita biasanya ngiloin sendiri ya. Tapi kalau di Lidl kayak gini, mereka bakal kiloinnya di kasir. Dan ini ada namanya porkana atau wortel tadi. Kita mau ambil telur dulu. Di sini telurnya udah dibungkusin paket kayak gini. Ada yang isinya 15, ada yang isinya 10, macem-macem. Dan harganya itu per paketnya sekitar 3 euroan lebih dikit gitu. Ini ada kentang yang udah dibungkusin, ini macam-macam isinya. Ini ada bawang merah, bawang merahnya di sini yang gede-gede kayak gini. Kalau yang kecil namanya salot sipuli atau kayak salot gitu ya. Dan di sini aku ambil yang bawang merah sama bawang bombay. Sekarang kita melanjutkan pencarian barang belanjaan kita. Dan ini ada sayur-sayur juga di sebelah kanan. Dan aku mau ambil ini namanya batati di sini atau ubi jalar ya. Nah, itu harganya ada di atas. Di sini ada kayak macam-macam waffle, ada kayak bagel gitu ya, apa sih namanya kalau bahasa Indonesia, kayak roti yang kering keras gitu. Ini aku ngambil waffle. Biasanya sih kita bikin sendiri, cuman kadang males, jadi aku beli yang udah jadi. Nah, sekarang kita menuju ke daging-dagingan. Di sini ada daging ayam gitu yang udah digiling dan dibungkusin kayak gini. Jadi ini banyak juga yang stoknya udah mulai habis tuh, karena ini malam ya. Jadi yang sebelah kanan itu udah mau habis. Di sini udah dibungkusin kayak gini, ada macam-macam juga isinya. Terus yang ini rak roti di sini udah habis semua. Tapi masih ada juga sih beberapa yang aku bisa ambil. Dan di sini aku mau beli roti tawar yang biasa aja, tapi yang warnanya coklat. Sebelah mana ya? Nah, adanya di sini biasanya ada yang bungkus gede gitu, cuman ini kecil-kecil gini ya bungkusnya. Aku ngeliatin tanggal expirednya, kadaluarsanya kalau masih lama ambil 2.
Dan di sini aku juga ambil namanya sampula atau kayak roti yang bentuknya bulat gitu. Nah di sini di Lidl itu juga macam-macam kayak baju-baju gitu ada dijual di sini juga. Cuman ya pilihannya nggak banyak ya, tapi bagus-bagus juga sih kualitasnya dan harganya memang pasti kalau di Lidl murah. Nah ini juga ada macam-macam segala macam yang bukan makanan di sini, kayak lilin-lilin gitu. Nah di sini ada tortilla. Aku biasanya seminggu sekali kalau bisa sih makan tortilla. Ini gampang bikinnya, atau kayak teko gitu ya. Terus kita tadi ambil minyak. Sekarang ini kayak macam-macam makanan yang kaleng-kaleng gitu. Ada potolan, ada kalengan. Terus yang di sini ada kayak chips-chips gitu. Biasanya aku ambil chips beberapa karena kita kalau malam minggu gitu biasa nonton atau ya kadang buat cemilan anak-anak aja. Ini ada macam-macamnya. Kesukaan kita di rumah macam-macam, jadi aku kadang tuh ambil beberapa macam tapi tetap aja makannya bareng-bareng, walaupun bukan kesukaannya tapi tetap aja makan. Di sini ada kayak permen-permenan juga gitu di depan. Terus yang ini kayak bagian ham gitu. Jadi ada macam-macam ya, kayak ham gitu atau apa ya kalau di bahasa Indonesia, mungkin banyak juga ham itu cenderung dengan babi, tapi kalau di sini ada banyak macamnya. Ada yang dari ayam, ada yang dari daging, ada yang dari kalkun. Terus di sini kayak aku ambil kayak so nice sosis gitu. Ini namanya naki makara. Kalau yang sausage gitu biasanya di sini yang gede-gede ukurannya. Terus kita mau ke sini nih daerah keju-kejuan gitu. Biasanya kalau bule pasti ya sukanya makan keju-kejuan gini. Jadi ini di raknya banyak produk-produk susu termasuk margarin, dan juga ini ada kayak semacam dessert atau kadang kita juga makannya untuk sarapan. Jadi ini kayak rice porridge gitu atau kayak bubur gitu, tapi yang di sebelahnya itu kayak ada hilo atau jam atau selai. Jadi kita makan bubur itu pakai selai. Di sini juga ada macam-macam yogurt, jadi aku ambil beberapa aja karena untuk kebutuhan kita paling semingguan gitu ya. Dan kadang sih kita di tengah minggu gitu harus beli-beli lagi kayak produk-produk susu kayak gini, kadang biasanya memang habis. Dan di sini juga ada namanya Kermavili, ada macam-macam susu, ada macam-macam krim juga. Dan di sini ada susu itu macam-macam di sini. Dan biasanya ini susu yang fresh ya, atau susu segar gitu. Dan di sini ada yang raswaton, artinya nggak ada lemaknya, atau yang ada lemaknya sedikit, atau ada yang full cream, dan juga macam-macam tergantung alergi orangnya. Kadang ada orang alergi laktos yang mana mereka itu harus pakai yang tanpa laktos untuk produk-produk susunya. Dan ini ada beberapa es krim, jadi aku mau ambil beberapa aja karena di Finlandia bakalan ada kayak truk es krim yang datang ke rumah gitu. Jadi kayaknya lebih macam-macam pilihannya kalau yang kayak gitu. Di sini ada kayak garlic bread gitu. Kadang kalau aku males bikin cemilan untuk anak-anak, cemilan siangnya kita pakai ini. Aku masukin open gitu aja. Terus di sini juga ada macam-macam pizza. Kadang kita itu karena stay at home ya, untuk makan siang itu kadang aku gak sempet karena aku sendiri harus sekolah, terus anakku sekolah, suamiku kerja, sambil ada balita di rumah. Jadi otomatis kadang ya mau gak mau kita harus pakai yang agak instan kayak gini, tapi gak tiap hari juga. Kadang-kadang aja kalau memang gak persiapan di hari sebelumnya. Dan di sini ada macam-macam sayuran juga, sayuran beku. Kadang aku beli yang fresh, kadang juga aku beli yang beku yang udah siap kayak gini. Jadi tinggal masukin ke panci. Dan di sini ada juga macam-macam minuman-minuman gitu yang di sebelah kanan. Dan ini aku mau ngambil namanya kayak lehti tagina, itu kayak pastry gitu ya. Ini juga gampang dibikin snack. Jadi ini kayak
adonan pastry mentah gitu, terus nanti kita tinggal kasih toppingnya. Biasanya aku kasih buah-buahan di atasnya, mau strawberry atau pisang kayak gitu. Dan itu cepet juga bikinnya buat snack anak-anak atau makanan camilan anak-anak gitu. Ya walaupun nggak sehat-sehat banget, tapi bisa ada buah-buahnya. Di sini ada macam-macam soft drink dan juga ada macam-macam bir. Jadi kalau di Finlandia, kalau bir dengan kadar tertentu atau yang beralkohol dengan kadar tertentu masih bisa ada di toko. Tapi kalau kadar-kadar yang tinggi alkoholnya harus di toko yang khusus. Sekarang ini aku di kasir lagi naruh barang-barang buat dihitung di kasirnya, dan di sini biasanya memang kayak self service gitu ya, dari kita naruh sendiri di kasir, nanti kita juga masukin ke tasnya sendiri. Jadi nggak ada orang yang tugasnya ngebantuin kita untuk masukin barangnya ke kresek kita sendiri gitu. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Kita bakal lanjutan ke unboxing di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share apabila dirasa video ini bermanfaat. Dadah!